Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Amalia dari PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang dipelajari selama satu semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Mata kuliah ini memiliki kompetensi akhir, yaitu mahasiswanya diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia pada jenjang pendidikan MISD. Oleh karena itu, banyak materi yang dipelajari pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah, yang pertama ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang diucapkan oleh alat ucap manusia dan merupakan sarana komunikasi melalui bahasa secara lisan. Yang kedua ada deskripsi benda. Kata benda atau nomina disebut juga kata yang mengacu pada manusia, benda, hewan, atau konsep atas pengertiannya. Selain itu, kata benda adalah kata yang dalam bahasa Indonesia tidak bisa digabungkan oleh kata tidak. Misalnya kata rumah. Rumah tidak mungkin digabungkan dengan kata tidak menjadi tidak rumah. Yang ketiga ada identifikasi diri. Pada materi ini, kita diajarkan bagaimana cara menuliskan nama diri dan nama teman sejawat sesuai dengan status sosialnya dan pangkat akademisnya. Yang keempat, ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menegur atau menyapa seseorang dan berfungsi sebagai pengawal percakapan. Yang kelima ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam suatu drama. Prolog adalah kalimat pembuka yang berfungsi untuk menjelaskan gambaran cerita yang akan disampaikan. Kemudian epilog adalah kalimat penutup dalam suatu pementasan yang biasanya menjelaskan tentang kesimpulan dari cerita tersebut. Yang keenam ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi dalam sebuah tulisan. Membaca ada dua jenis, yang pertama membaca senyap dan membaca nyaring. Dan membaca petunjuk adalah membaca dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk untuk membuat sesuatu atau tata cara dalam melakukan sesuatu. Misalnya petunjuk pembuatan adonan kue. Yang ketujuh ada tata cara membaca puisi dan membaca teks atau prosa. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritme, jumlah bait, dan ditandai dengan bahasa yang padat. Sedangkan prosa adalah sebuah karya naratif yang menceritakan tentang sesuatu yang bersifat hayalan, rekaan, atau tidak berdasarkan fakta. Yang kedelapan adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah ragam tulis indah dengan menulis huruf saling bersambung tanpa mengangkat alat tulis. Yang kesembilan ada ringkasan. Ringkasan adalah suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi uraian yang lebih singkat. Yang ke-10 ada parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali sebuah tulisan atau karangan atau macam bahasa dengan yang lain tanpa mengubah makna dan pengertiannya. Yang ke-11 ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun perusahaan, yang ditandai dengan adanya kop surat. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang diperlukan untuk keperluan pribadi antar individu. Yang ke-12 ada formulir dan kwitansi. Formulir adalah media pengumpulan data seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencari sebuah informasi. Sedangkan kwitansi adalah lembar isian yang digunakan sebagai bukti dari adanya pembayaran atau transaksi. Yang ke-13 ada naskah pidato. Pidato adalah berbicara di depan banyak orang atau di depan umum untuk mencapaikan masalah tertentu atau informasi tertentu. Itu dia materi yang dipelajari selama satu semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.